Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marvin Muhammad Rizky dari kelas Informatika B dengan NPM 125111036. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil project kelas saya, yaitu presentasi ini. Baik, langsung ke nomor 1, yaitu konsep dasar stack atau LIFO, last in first out. Ya, jadi last in first out ini ketika ada stack, ketika ada data atau elemen yang ditambahkan, ketika data tersebut ditambahkan, lalu data yang terakhir ditambahkan itu akan yang pertama keluar. Contohnya seperti tumpukan piring. Ketika ada tumpukan piring, otomatis kita akan mengambil yang di atas terlebih dahulu. Prinsip last in first out ini adalah stack adalah struktur data linear di mana penambahan dan penghapusan data hanya dilakukan pada satu ujung yang disebut top. Jadi top itu dari atas, dia menambahkan atau menghapus data dari atas. Undo redo yaitu menyimpan riwayat perubahan aksi terakhir ketika ada aksi yang ingin kita ulang. Ketika kita tidak sengaja menekan delete, lalu kita mau hal itu tidak terjadi, maka kita tekan undo. Lalu ada browser history dan kalau stack. Lalu selanjutnya pada slide kedua, sini ada tracing operasi stack. Pada tahap awal push 10. Pada slide kedua ini menjelaskan teori stack. Poin utamanya adalah prinsip LIFO, yaitu last in first out. Push 10, data yang tambahkan adalah 10, lalu push 20, lalu menambahkan lagi 20, push 30, menambahkan data jadi 30, lalu terjadi pop, yaitu penghapusan data. Nah, yang dihapus itu pasti 30, soalnya yang di atas di topnya. Lalu ditambah lagi push 40, melompat karena 30 nya sudah dihapus. Lalu push 50, lalu setelah itu ada pop pada tahap akhir, otomatis 50 nya dihapus. Lalu terakhir ada push 60. Jadi data yang terakhir itu 10, 20, 40, dan 60, dan satu stopnya adalah 60. Logikanya, push itu menambahkan data ke tumpukan paling atas seperti tadi 10, 20, 30, 40, 50. Lalu pop mengambil data dari posisi paling atas seperti contohnya tumpukan piring tadi. Lalu lanjut ke slide nomor ini. Isi akhir top ke bottomnya 60, 40, 20, dan 10. Lalu total operasinya ada 6 push dan 2 pop. Lalu lanjut ke slide berikutnya. Perbedaan mendasar stack dan QA. Stack itu LIFO, last in first out. Jadi yang terakhir yang ditambahkan, dia juga yang terakhir keluar, yang keluar pertama. Sedangkan QA yaitu FIFO, first in first out. Jadi ketika data ditambahkan, yang keluar pertama itu yang data paling pertama. Contohnya seperti antrean kasir, dia tuh yang paling pertama di depan, berarti dia yang pertama kali keluar. Kalau stack seperti tadi, tumpukan buku, tumpukan piring, dan lain-lain. Lalu di sini lanjut linear search dan binary search. Kalau linear search itu memeriksa data satu persatu, datanya tidak perlu urut. Jadi dia akan memeriksa dari kiri sampai ke kanan. Dia akan memeriksa indeks 0 berapa, indeks 1 berapa, indeks kedua berapa, indeks ketiga berapa, dan seterusnya. Sedangkan binary search itu dia akan membagi datanya dulu menjadi dua,
dia akan potong tengah-tengah. Jika data yang dicari kurang dari sekian, maka dia akan cari ke sebelah kanan. Jika data yang dicari kurang dari sebelah kanan, maka dia akan mencari ke sebelah kiri. Seperti itu. Oke, lanjut slide selanjutnya. Ini simulasi binary search cari 35. Binary search akan membagi dua terlebih dahulu, 27 antara 27 dan 31. 27 disandingkan dengan 35. Berarti 27 kurang dari 35, berarti low, berarti indeks ke 5 itu disingkirkan. Lalu kita fokus cari ke kanan, soalnya yang di kiri itu sudah tidak diperlukan lagi, soalnya dia lebih kecil dari 35. Kita fokus ke kanan. Lalu 40 apakah lebih besar dari 35? Ya, 40 lebih besar dari 35. Oke, terus ke kanan. Lalu apakah 31 kurang dari 35? Lalu benar, dan ketemu di indeks ke-6. Ini lalu selanjutnya ada perbandingan algoritma sorting, yaitu bandingkan tetangga. Kalau bubble sort itu membandingkan tetangga dan tukar. Jumlah tukarnya sangat banyak. Lalu kekurangan binary by bubble sort ini itu lambat dia. Lalu ada selection sort, cari nilai minimal, tukar ke depan. Jumlah tukarnya sedikit. Lalu ada insertion sort, sisipkan data pada posisi tepat. Jumlah tukarnya banyak bergeser. Kekurangannya dia sangat kurang untuk data yang besar. Lalu slide selanjutnya, ini untuk simulasi bubble sort. Kita punya data awal yaitu 45, 12, 78, 34, 23, 89, dan 10. Kita akan mensortir dulu. 45 lebih besar sama dengan 12. Jadi 45 akan bergeser ke kanan dan 12 akan bergeser ke kiri. Lalu selanjutnya, apakah 45 lebih dari 78? Tidak. Maka 45 tuh diam saja, lalu 78 yang pindah ke kanan. Apakah 78 lebih dari 34? Jika ya, maka 78 pindah ke kanan dan 34 pindah ke kiri. Lalu apakah 78 lebih besar daripada 23? Jika ya, maka 78 pindah ke 23 ke kanan dan 23 pindah ke kiri. Apakah 78 lebih besar dari 89? Tidak, maka 78 diam saja, maka yang akan bergerak ke 89. Di sini apakah 89 lebih dari 10? Ya, maka 89 akan ke kanan, lalu 10 akan ke kiri. Lalu langkah keduanya, setelah itu apakah 12 lebih besar dari 45? Tidak. Lalu 45 yang bergerak. Apakah 45 lebih besar dari 34? Jika ya, maka 45 akan bergerak ke kanan, lalu 34 bergeser ke kiri. Apakah 45 lebih besar dari 23? Jika ya, maka 45 akan bergeser ke kanan dan 23 akan ke kiri. Lalu apakah 45 lebih besar dari 78? Tidak, maka 45 diam saja, lalu 78 akan membandingkan dirinya dengan angka di kanannya, yaitu 10. Apakah 78 lebih besar dari 10? Jika ya, maka 78 pindah, lalu 10 pindah ke kiri. Begitupun seterusnya. Di sini ada apakah 12 besar dari 34? Jika tidak, maka 12 diam saja, lalu 34 membandingkan dirinya dengan yang kanan. 34 apakah lebih besar dari 23? Jika ya, maka 34 pindah ke kanan, 23 pindah ke kiri. Dan begitupun seterusnya.
Lalu kita menemukan langkah ke-6 hasilnya, yaitu sudah berurut semua dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu 10, 12, 23, 34, 45, 78, dan 89. Ini sudah tersortir datanya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Itu ada representasi dan komponen graf. Definisi dasarnya menjawab soal traversal paragraf yang diberikan. Di sini titik representasi objek, H garis penghubung antara titik, directed adalah berarah A sampai B yang sudah di layar. Kalau undirected itu tidak terarah, A ke B nya tidak terarah. Lalu weighted memiliki beban atau jarak atau biaya. Ini grafnya. Lalu untuk slide selanjutnya adalah penerusan graf BFS dan DFS. BFS sendiri ada breadth first, yaitu mencari secara melebar, level by level. Kalau DFS itu depth first, itu branch by branch, dia mencarinya mendalam. Analisis perbedaannya, BFS menyisir semua tetangga sebelum lanjut ke lebih dalam, sedangkan DFS langsung menelusuri satu jalur sampai ujung sebelum balik arah. Jadi dia akan pindah terus ke kanan. Kalau BFS itu oke. Sekian dari presentasi yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan materi atau kesalahan kata yang saya ucapkan atau saya menjelaskannya kurang benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.